Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Fitriana, saya calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Materinya adalah wawancara pimpinan atau kepala sekolah, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan bersama-sama. Tujuan pembelajaran khusus modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Kepala sekolah yang pertama berasal dari SMK Perguruan Rakyat 2, yaitu Bapak Dr. Andus Agus Gunawan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban beliau adalah, kejadian kasus tersebut tentunya bukan sekali terjadi. Jadi, saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dilihat dari kebiasaan, kepribadian, serta pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jawaban beliau adalah mengadakan musyawarah dan berkumpul bersama teman-teman manajemen. Dari kedua kepentingan itu, pasti ada yang lebih utama. Dalam pengambilan keputusan itu, juga mendengarkan teman-teman sebagai langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jawaban beliau, yang pertama, mengidentifikasi. Kedua, meminta pendapat dari rekan guru untuk mengetahui problematika itu sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan guru-guru dan rekan manajemen untuk diperlihatkan kasus tersebut. Kemudian, mengambil beberapa pendapat dalam sebuah forum. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah catatan. Setiap kepala sekolah memiliki catatan. Dari dasar catatan itulah dipindahkan ke dalam buku pembinaan. Di dalam buku pembinaan, kemudian saya meminta yang mempunyai kasus untuk menuliskan apa masalahnya dan apa solusinya. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah kebersamaan yang sudah lama tetapi terkadang untuk menyampaikan kasusnya masih mempunyai perasaan. Akan tetapi justru masalah apabila tidak disampaikan akan menjadi masalah baru. Pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jawabannya adalah diawali dengan catatan. Catatan adalah pedoman saya untuk menentukan kapan punishment-nya. Kapan yang bersangkutan dipanggil lalu diadakan pembinaan. Tidak mungkin langsung dipanggil.
Semisal sudah 3 kali baru dipanggil dan tidak di tempat atau langsung eksekusi. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawabannya adalah peraturan, di mana setiap kepala sekolah memiliki peraturan. Peraturan itu pasti mengandung kebijakan-kebijakan di atasnya. Contoh, ada peraturan integritas. Berasal dari mana? Usulan yayasan. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jawabannya, beratnya hati ketika mau menegur, mau menyampaikan kasus, karena kebersamaan. Diharapkan dalam benak saya itu adalah kesadaran, tidak perlu ditegur. Yang kedua adalah Kepala SMA Perguruan Rakyat 2. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, karena kita ada tim. Langkah awalnya mengumpulkan tim terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dan sharing-sharing. Lalu, tentu saja memberi tanggung jawab kepada tim sesuai bidangnya yang kompeten. Mengidentifikasinya bisa secara langsung melalui orangnya atau secara tidak langsung melalui lingkungan sekitarnya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya, tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada rasa takut salah. Akan tetapi, kita harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang permasalahannya seperti apa. Kemudian mencari tahu kembali kebenarannya seperti apa. Tentunya melibatkan tidak hanya satu orang saja, tetapi melibatkan tim saya. Dalam hal tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jawabannya adalah mengumpulkan manajemen. Karena untuk mendiskusikan keputusan apa yang harus diambil. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya adalah terjun langsung di lapangan seperti apa? Dengan terjun langsung dapat menganalisis, kemudian berdiskusi dan disitulah kita dapat menemukan solusinya. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban, dilema etika sangat sensitif karena benar-benar harus dianalisa. Kita harus mencari tahu duduk permasalahannya dari awal bagaimana. Karena jika tidak tepat sasaran, ada yang keliru. Tentunya akan menjadi bumerang untuk kita. Tantangannya yaitu memastikan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hal efektifnya adalah terjun langsung, karena jangan sampai kata orang.
malah tidak mendapatkan solusi dan akan menambah permasalahan baru. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jawabannya, tergantung. Apabila kasus tersebut urgen, kita harus menyelesaikannya. Tetapi tetap jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Kita selesaikan dengan kepala dingin, harus menyelesaikan dengan tenang. Menyelesaikan masalah harus di tempat khusus, jangan di tempat umum. Karena tentunya kita memiliki ruangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Bukan seseorang, tetapi yang saya katakan yaitu tim. Itu pasti mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Kebetulan tim-tim saya berpikiran luas. Itulah gunanya tim. Ketika kita lagi tidak tenang, emosi pasti keputusan yang kita ambil akan keliru. Itulah gunanya tim untuk meredakan. Saya banyak dapat masukan yang mungkin saya tidak terpikirkan, tetapi tim saya terpikirkan, misalnya resiko. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jawaban, kita boleh menjadi leader. Kita memang leader, akan tetapi leader itu tidak akan menjadi leader apabila tidak ada rekan kerja atau tim. Kita harus tetap menghargai mereka. Apalagi dilema etika menjadi problematika kita saat ini. Apalagi dalam pengambilan keputusan harus kritis dan menganalisa dari awal dengan tenang dan tepat sasaran, supaya kita dapat solusi untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Tim saya itu luar biasa. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Terdiri dari 4 bagian isi dan 2 bagian teknis. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan?
Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Namun, ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Misalnya, satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka?
Rencana ke depan, dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Pertanyaan secara teknis. Kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Sudah cukup baik dari segi tulisan dan suara saya, serta sudah uji coba beberapa kali ke rekan sejawat untuk melihat hasilnya. Pertanyaan selanjutnya,
Durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda, dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Sudah cukup baik dari segi tulisan suara saya, serta sudah uji coba beberapa kali ke rekan sejawat untuk melihat hasilnya. Intisari juga sudah tersampaikan dengan baik. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara sudah saya paparkan tadi. 6 pertanyaan, semua aspek sudah ada menurut saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dua kepala sekolah baik SMA maupun SMK Perguruan Rakyat 2. Semoga ilmu dari para beliau bermanfaat. Rekaman wawancara penayangan sudah disetujui dan silakan scan barcode video wawancara apabila ingin melihat video selengkapnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.